Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiawan, NIM 18 19 10 50 10 46 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya dengan judul Konservasi penyu sebagai objek wisata dengan mempertimbangkan aspek ekologis dengan mengambil studi case yaitu di Pantai Taman Kabupaten Pacitan. Tugas ini untuk memenuhi dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir. Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta memperhatikan perkembangan wilayah dan tantangan global. Melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya, dan kondisi geografis setempat secara arif dan bijaksana, maka diharapkan akan terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Salah satu bentuk nyata implementasi dari ketentuan tersebut adalah ekowisata di Pantai Taman, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 kecamatan dengan Kecamatan Ngadirejo dengan luas 94,22 km persegi atau 9.430,97 hektar dan berada pada ketinggian 0 sampai 700 meter di bawah permukaan laut. Salah satu faktor yang mendukung pengembangan ekowisata Pantai Taman adalah adanya pengembangan jalur lintas selatan yang menghubungkan Banyuwangi hingga Jogja, yang merupakan jalur wisatawan Bali ke Jogja. Jika kegiatan ekowisata di Pantai Taman terrealisasi, akan menjadi kawasan wisata baru unggulan di Kabupaten Pacitan. Pembangunan ekowisata di Pantai Taman dilaksanakan dengan skema pengabdian kepada masyarakat, Skim Iptek bagi wilayah atau PPM Skim IBW, yang dilaksanakan dalam waktu 3 tahun dengan melibatkan kerjasama antar lembaga. Pada tahun pertama, kegiatan difokuskan pada konservasi penyu untuk wisata. Paradigma konservasi modern tidak hanya menekankan pada fungsi perlindungan atau konservasi, namun juga harus menyentuh manfaat ekonomi dan sosial. Pada tahun kedua, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan pada tahun ketiga, bertujuan untuk memberdayaan masyarakat sebagai pelaku wisata. Pembangunan ekowisata di Pantai Taman merupakan upaya nyata dan sinergi tim IBW dari perguruan tinggi, pemerintah pusat atau Kemenristek-Dikti, dan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata dan daya tarik wisata yang terwujud dalam bentuk keindahan alam dan keragaman flora dan fauna. Pembangunan ekowisata di Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mengembangkan produk wisata yang unik dan memunculkan kekhasan daerah Pacitan. Konsep ekowisata dipilih karena telah menjadi tren dan dikembangkan di berbagai kawasan hutan dan pantai yang saling menguatkan dengan kegiatan konservasi. Ekowisata merupakan pergeseran dari pola wisata mass tourist ke individual atau small group tourist sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Beberapa aspek utama dalam berkembangnya ekowisata adalah adanya keaslian lingkungan alam dan budaya,
keberadaan dan dukungan masyarakat, pendidikan dan pengalaman, keberlanjutan, dan kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata. Ini merupakan model pengembangan ekowisata di Kabupaten Pacitan. Program pemberdayaan masyarakat melalui upaya peningkatan kapasitas usaha ekowisata dan partisipasi aktif masyarakat. Ekowisata memiliki keterkaitan lintas sektor dan mampu membangkitkan dampak ekonomi multiganda atau multiplier effect melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari penguatan atraksi wisata menjadi kawasan ekowisata melalui konservasi penyu untuk wisata, yaitu pada DTW atau daerah tujuan wisata di Desa Hardiwarno dan Desa Sidomulyo. Untuk Desa Hardiwarno sendiri ini merupakan usaha pramuwisata, usaha akomodasi dan kerajinan dan seni. Sedangkan untuk Desa Sidomulyo sendiri yaitu sebagai pemasok produk pendukung basis pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian ada pengembangan sarana dan prasarana daya tarik wisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Kemudian ada kemitraan usaha ekowisata, di mana usaha ekowisata terbagi antara kelompok kesenian dan kelompok kuliner. Selanjutnya ada kegiatan yang dilakukan mengacu pada kondisi dan potensi wilayah RPJMD Kabupaten Pacitan 2011-2016 dan permasalahan yang telah disepakati bersama, maka disusun rencana kegiatan yang akan dijalankan. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kawasan ekowisata antara lain konservasi lahan, tata nilai, dan produk wisata. Isu konservasi lahan dan produk wisata berhubungan dengan nilai-nilai otentik yang memperlihatkan identitas kawasan. Hal ini membutuhkan perkuatan nilai-nilai budaya khas yang memperlihatkan lokal jenius suatu kawasan agar tetap berkelanjutan. Berkembangnya kegiatan pariwisata yang mengusung jati diri keunggulan aspek fisik, ekonomi, sosial budaya, penciptaan suasana kawasan wisata yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang bermukim di kawasan. Hal ini berkaitan dengan identitas, citra atau image kawasan ekowisata yang hendak diangkat dalam pengembangan kawasan wisata unggulan. Mantapnya citra kegiatan ekowisata di kawasan yang didukung oleh kesiapan seluruh stakeholder. Pembagian peran antar desa maupun koordinasi antar anggota tim yang terlibat dalam program IBW. Hal ini dilakukan melalui pembagian tugas dan fungsi semua pihak yang terlibat dalam program dan terintegrasinya tema konservasi penyu sebagai kawasan konservasi dan ekowisata dengan produk wisata pendukung lainnya di Kabupaten Pacitan. Untuk konservasi penyu ini melibatkan beberapa institusi pemerintah Kabupaten Pacitan, antara lain Bupati Pacitan sendiri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, Badan Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Kabupaten Pacitan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, Camat Ngadirojo, dan Kepala Desa Ngadiwarno dan Kepala Desa Sudimulyo. Berbagai kegiatan yang dilakukan dengan maksimal sebagai implementasi program pengabdian masyarakat yang difokuskan pada pengembangan kawasan ekowisata Pantai Taman, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Kegiatan tersebut antara lain konservasi penyu, pembuatan kolam biota laut, pembangunan kawasan, pemberdayaan masyarakat ekowisata, pembangunan infrastruktur ekowisata, dan pembangunan shelter dan
gazebo. Yang pertama, konservasi penyu. Tim pelaksana pada tahun 2015 telah membangun area konservasi penyu dan lingkungannya di pantai taman. Untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi selain makna perlindungan, maka tim IBW telah membangun beberapa wahana wisata di kawasan konservasi. Wahana yang sudah dibangun untuk menunjang kegiatan konservasi penyu adalah tempat penetesan telur, kolam pembesaran tukik, kolam pembesaran penyu, dan juga fasilitas penunjang wisata seperti kantor konservasi, kolam renang air tawar, flying fox terpanjang nasional dengan panjang 467 meter. Gambar di bawah merupakan beberapa kegiatan yang menunjang konservasi penyu. Kemudian yang kedua adalah pembangunan kawasan pesisir. Pembangunan kawasan pesisir pantai taman antara lain membuat model pembangunan kawasan pantai yang dinamakan hutan keabadian, melaksanakan restorasi ekologi hutan pantai, memberdayakan dan meningkatkan hasil ekonomi dengan kedatangan ekowisatawan ke lokasi wisata, menggunakan berbagai potensi alamiah yang ada secara arif dan bijaksana untuk pemanfaatannya secara berkelanjutan, dan menghindari kawasan pesisir rawan yang terkena masalah. Gambar di bawah yang sebelah kiri merupakan upaya pembangunan hutan keabadian, sedangkan yang sebelah kanan merupakan upaya restorasi ekologi hutan pantai. Kemudian ada pembuatan kolam biota laut. Untuk tujuan pembuatan kolam biota laut ini yaitu membangun kesadaran akan konservasi sumber daya laut dan pesisir, memelihara keseimbangan ekosistem serta melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan, memberikan fasilitas rekreasi dan hiburan wisata alam wilayah pantai, menambah pengetahuan mengenai kehidupan bawah laut secara langsung bagi ekowisatawan, melestarikan flora fauna laut iklim tropis dalam bentuk kolam penangkaran biota laut, melestarikan ekosistem mangrove dan terumbu karang, dan menyediakan wahana yang memenuhi keperluan pendidikan dan penelitian mengenai kehidupan bawah laut. Untuk kenyamanan ekowisatawan juga dilengkapi dengan kolam biota laut dengan fasilitas sanitasi. Gambar di bawah merupakan pembuatan kolam biota laut dan fasilitas sanitasi. Yang keempat, ada pembangunan shelter dan gazebo. Pembangunan shelter dan gazebo bertujuan untuk mengakomodir ekowisatawan untuk berteduh dari terik matahari. Diharapkan melalui sarana shelter ini masyarakat sekitar pesisir akan dapat lebih menjaga aset-aset kawasan wisata dan menunjang kenyamanan berwisata bagi ekowisatawan, serta mampu memperbaiki pantai taman dari segi estetika dan penataan ruang. Gambar di bawah merupakan pembangunan shelter dan gazebo. Yang kelima ada pembangunan infrastruktur ekowisata. Untuk dapat mengembangkan objek daerah tujuan wisata pada kawasan wisata berbasis konservasi penyu, tim pengabdian kepada masyarakat Skim Iptek bagi wilayah atau PPM Skim IBW berusaha mengakomodir sarana dan prasarana penunjang kegiatan berwisata. Dalam hal ini, tim IBW membangun infrastruktur minimum yang didefinisikan sebagai infrastruktur dari objek daerah tujuan wisata untuk dapat memberikan kenyamanan dalam berwisata seperti tempat peristirahatan, gazebo atau shelter, toilet, dan tempat parkir. Gambar di bawah merupakan proses pembangunan infrastruktur ekowisata. Dan yang keenam ada pemberdayaan masyarakat ekowisata. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata meliputi penyuluhan pariwisata dan sadar wisata,
manfaat koperasi, penyuluhan tentang UMKM, serta kewirausahaan berupa teknik-teknik pengolahan makanan dan kerajinan batik dari bahan lokal. Untuk tim IBW sendiri juga akan memberi pelatihan tentang pemasaran dengan strategis 8P plus 1C, yaitu Product, Place, Price, Promotion, People, Physical Evidence, Process, Productivity, and Quality, dan Customer Service. Hal ini dilakukan untuk mencapai pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Gambar di bawah merupakan kegiatan UMKM pada kawasan ekowisata, di mana gambar sebelah kiri merupakan teknik pengolahan makanan dan yang sebelah kanan merupakan teknik pengolahan kerajinan batik dari bahan lokal. Untuk kesimpulannya sendiri, berbagai kegiatan dilakukan dengan maksimal sebagai implementasi program pengabdian masyarakat yang difokuskan pada pengembangan kawasan ekowisata Pantai Taman, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Kegiatan tersebut antara lain konservasi penyu, pembangunan kawasan pesisir, pembuatan kolam biota laut, pembangunan shelter dan gazebo, pembangunan infrastruktur ekowisata, dan pemberdayaan masyarakat ekowisata. Beberapa saran terkait pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata di kawasan konservasi penyu, yaitu secara kontinu terus melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat tentang sadar wisata dan konservasi, khususnya penyu yang menjadi ikon pantai taman. Pelaksanaan program harus terkoordinasi dan dilakukan secara integratif melalui kelompok masyarakat konservasi penyu untuk wisata yang mandiri melalui program kewirausahaan produktif sampai pada rantai pemasaran berdasarkan kawasan pengembangan pariwisata yang ada. Pemilihan program dan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata di kawasan konservasi penyu harus berdasarkan metodologi survei yang tepat, merupakan pengolahan usaha produktif yang tidak hanya berorientasi pada segmen pasar lokal, tetapi juga diarahkan pada perluasan segmen pasar baik di wilayah regional maupun nasional. Pendampingan bukan dalam artian konvensional, tetapi dalam artian modern, bersinergi dan terintegratif sampai pada rantai pemasaran, dan adanya implementasi strategi pemasaran yang tepat berdasarkan perencanaan program pemasaran secara bottom-up dengan pembentukan tema-tema khusus atau local brand image KPP melalui pembentukan fokus group tentang program pemberdayaan masyarakat pariwisata. Hal ini dilakukan agar paket wisata yang dihadirkan lebih variatif. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.